Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 11 perampok nasabah bank lintas provinsi asal Sumatera ditembak petugas gabungan Polda Jawa Tengah. Baliho berfoto dirinya dicopot Satpol PP, Gubernur Ganjar mendukung agar tidak merusak pemandangan jalan. Kami juga akan hadirkan singkong unik dari Klaten dengan ukuran raksasa. Tol Semarang-Demak Seksi 2 sudah mulai rampung. Kini tersisa pembangunan gerbang eksit tol di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak. Rencananya tol dengan panjang 18 km ini akan diresmikan akhir bulan ini. Progres tol Semarang-Demak Seksi 2 mencapai 98%. Kini tinggal pembangunan gerbang eksit tol di Desa Kadilangu, Kecamatan Demak, Kota Kabupaten Demak. Dengan kemajuan ini, rencananya tol Semarang-Demak akan diresmikan pada 25 November mendatang. Sebelum diresmikan akan ada evaluasi berupa pengecekan dan uji kelayakan tol dengan panjang 18 km. Kepolisian akan mengecek pengalian arus kemacetan karena adanya pembangunan jembatan Wonokerto. Pihak PT PP Semarang Demak juga masih memperbaiki 3 titik jalur yang amblas. Kepada kami serta jajaran Satlantas berikut dari pihak PP, pengembang dari proyek tol Sayung Demak ini melakukan pengecekan terkait perkembangan tol yang akan digunakan rencana tanggal 25 November. Sesuai dengan visi progres pelaksanaan proyek sudah 98%, 2% sisanya di tadi yang saya sampaikan ada di Matan, terutama di petunjuk-petunjuk lalu lintas. Nah, gimana? Untuk yang amblas kemarin ada 3 titik sudah kita perbaiki, jadi saat ini sudah dalam posisi 100% untuk perbaikannya. Seharusnya tol Sayung Demak atau tol Semarang Demak Seksi 2 diresmikan pada 28 Oktober lalu. Namun adanya 3 titik membuat peresmian tol diundur 1 bulan. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Demak. Ratusan atlet cabang olahraga woodball dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah mengikuti babak kualifikasi Prapekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini sebagai bentuk kesiapan para atlet untuk bertarung pada ajang Porseni Provinsi pada 2023 mendatang. 214 atlet mengikuti babak kualifikasi di lapangan Etasia Telatar Kabupaten Boyolali selama 3 hari. Meski baru masuk ke tanah air pada 2005 lalu, olahraga asal Taiwan ini sudah banyak peminatnya. Dalam babak kualifikasi Pra-Porseni Provinsi Cabang Olahraga, woodball akan menyaring kurang lebih 30 atlet untuk mewakili Jawa Tengah di ajang Pekan Olahraga Nasional. Informasi lainnya, ketela pohon atau singkong umumnya hanya memiliki bobot hingga belasan kilogram saja. Namun tidak demikian dengan singkong hasil panen petani di Kabupaten Klaten. Di sana ada singkong ukuran raksasa dengan berat nyaris setengah kuintal. Jika umumnya singkong memiliki bobot paling berat hanya 15 kg, lain halnya dengan singkong yang dipanen oleh warga Kaliklotes Kabupaten Klaten yang satu ini. Uniknya, ketela pohon atau singkong jenis Gatot Kaca yang dipanen ini bobotnya mencapai 42 kg dengan diameter sekitar 60 cm. Singkong raksasa ini dipanen oleh Sutatno bersama keluarganya Nario di pekarangannya. Bobot singkong yang tak biasa membuat Sutatno dan keluarga terkejut saat tengah memanen singkong. Saking besarnya, membutuhkan 2 orang dan menghabiskan waktu sampai 1 jam untuk memanen singkong raksasa. Ya saya kemarin 2 orang, kira ya 1 jam selesai itu. Setelah dipanen ternyata ukurannya besar atau Ya, ukurannya besar. Kakek saya sendiri kan begitu besar ya.
Memiliki cita rasa yang pulen dan gurih, ternyata singkong jenis Gatot Kaca ini singkong asli di wilayah setempat. Krisnagung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, masih tentang singkong, di Kabupaten Banjarnegara ada festival makanan dengan berbahan baku tepung singkong. Melimpahnya produksi singkong mendorong dibuatnya tepung singkong, sekaligus sebagai upaya menaikkan pendapatan petani singkong. Tingginya produksi singkong di Kabupaten Banjarnegara mendorong digelarnya festival makanan berbahan tepung mokaf atau tepung singkong. Acara di pendopo Kabupaten Banjarnegara ini diikuti ratusan peserta yang merupakan pelaku UMKM. Berbagai olahan makanan berbahan tepung singkong dijajakan, mulai dari kue tradisional, jajanan pasar, roti, hingga minuman dawet. Bahkan ada juga tempe mendoan yang memakai tepung singkong yang bisa dinikmati pengunjung. Tepung dari bahan ketela yang digiling halus bisa menjadi pengganti tepung terigu, sehingga keberadaan tepung singkong bisa sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada tepung terigu. Apalagi di Kabupaten Banjarnegara, singkong sangat mudah didapatkan. Sebagian besar makanan yang ada di sekitar kita, dari mendoan, mie ayam, roti, cookies, dan lain sebagainya itu dari tepung terigu gitu ya. Nah, dalam rangka acara ini harapan kami bisa menjadi edukasi dan sosialisasi ya ke masyarakat bahwa ternyata semua jenis makanan yang ada di sekitar kita itu bisa diolah 100% dari tepung mokaf. Keterampilan pelaku UMKM untuk mengolah tepung singkong menjadi berbagai menu spesial patut diapresiasi. Apalagi festival sengaja digagas untuk menaikkan pendapatan petani singkong yang masih terpuruk karena harga jual yang rendah. Harga singkong di tingkat petani hanya dijual Rp500 per kilogram. Namun jika dijadikan tepung bisa mencapai Rp30.000 per kilogramnya. Agar semakin menarik pembeli, tepung singkong yang dikemas menarik bisa dijual Rp15.000 per 500 gram. Menteri Perdagangan yang juga turut hadir dalam festival makanan berbahan tepung singkong ini mendorong agar produksi tepung singkong meningkat. Pihaknya pun telah mengekspor tepung singkong ke negara Turki sebanyak 45 ton dengan nilai Rp1 miliar. Nah, ini kan karya anak muda, singkong jadi tepung, mokaf, dan ini substitusi terigu, sangat strategis yang menyerap hasil pertanian rakyat kita. Jadi kita mesti dukung rame-rame. Upaya warga Kabupaten Banjarnegara membuat tepung berbahan singkong ini bisa menjadi contoh bagi warga lain yang harus kreatif untuk meningkatkan pendapatan. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banjarnegara. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auri Gagustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.